Minyak itu masih mendesis, padahal api sudah lama padam. Pak Udin berdiri terpaku di depan wajahnya sendiri. Dapur kecil di belakang warung terasa lebih sempit dari biasanya. Seolah udara ikut menahan napas. Ia yakin tadi sudah mematikan kompor. Bahkan ia sudah menyeka keringat dan bersiap keluar melayani pelanggan. Tapi suara itu masih ada, desisan pelan yang tidak wajar. Sejak malam itu, semuanya berubah. Warung nasi gorengnya yang dulu nyaris tak dilirik kini selalu penuh. Dari maghrib hingga larut malam, pembeli berdatangan tanpa henti. Ada yang baru pertama kali datang, ada yang kembali lagi di hari yang sama. Mereka semua bilang hal yang sama, rasanya beda. Pak Udin tahu kenapa. Bayangan lelaki tua di pinggir pasar masih jelas di kepalanya. Tatapan matanya, senyum tipisnya, dan kalimat yang terus terngiang. Jalan pintas selalu punya harga. Tapi waktu itu Pak Udin tidak peduli. Ia hanya memikirkan hutang, dapur yang hampir tak mengepul, dan masa depan yang semakin sempit. Malam Jumat Kliwon itu jadi awal semuanya. Ia melakukan apa yang diminta, persis seperti yang diajarkan. Sejak itu, aroma nasi gorengnya berubah, lebih tajam, lebih menggoda, seperti memanggil orang-orang tanpa suara. Tapi bukan cuma pelanggan yang datang, ada yang lain. Setiap kali ia berdiri di depan wajan, bulu kuduknya meremang, seolah ada seseorang tepat di belakangnya. Ia pernah menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi bayangan di dinding bergerak sendiri. Dan suara itu sangat pelan, hampir tak terdengar, tapi selalu ada saat ia mulai mengaduk nasi. Seperti bisikan yang menyusup di antara desisan minyak. Pak Udin menelan rasa takutnya. Uang di laci terus bertambah. Ia bisa memperbaiki rumah, membayar hutang, bahkan menyisihkan tabungan. Semua terasa sepadan, sampai ia menyadari satu hal. Wajan itu tidak pernah benar-benar dingin. Bahkan saat tidak digunakan, bahkan saat dapur kosong, minyak di dalamnya tetap hidup. Pisau itu berhenti tepat di atas ujung jarinya, dan suara di kepalanya berbisik, sedikit saja. Pak Udin menahan napas. Dapur tertutup rapat, jendela sudah ia kunci sejak tadi. Malam Jumat Kliwon kembali datang, dan ia tahu tidak ada jalan untuk menghindar. Ritual yang dulu terasa asing kini menjadi kewajiban yang menekan, bukan lagi pilihan. Awalnya hanya sesajen sederhana, tapi kini syaratnya berubah. Dengan tangan gemetar, ia menekan ujung jarinya hingga darah perlahan keluar. Setetes, lalu jatuh ke dalam bumbu yang sedang ia racik. Bau amis langsung menyusup, bercampur dengan harum bawang dan kecap. Aneh, menjijikan, tapi justru membuat aromanya semakin kuat, semakin menggoda. Pak Udin memejamkan mata sesaat, dadanya sesak. Ia ingin berhenti, tapi setiap kali niat itu muncul, dapur seolah melawan. Pernah suatu malam ia menolak melakukan ritual. Wajan tiba-tiba terjatuh sendiri, menghantam lantai dengan keras. Kompor menyala tanpa disentuh, dan suara itu tidak lagi samar. Kini jelas, memerintah, mengancam. Sejak itu, ia tak pernah berani menunda lagi. Di luar dapur, warungnya tetap ramai, namun ada yang berbeda dari para pelanggan. Beberapa makan dengan wajah kosong, seperti kehilangan kesadaran. Ada yang kembali lagi di malam yang sama, duduk di kursi yang sama, memesan tanpa banyak bicara. Seolah mereka tidak benar-benar datang atas keinginannya sendiri. Pak Udin melihat semuanya tapi memilih diam. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan,
bahwa semua ini masih bisa ia kendalikan. Sampai malam itu, seorang pria yang sudah selesai makan tidak langsung pergi. Ia hanya duduk diam menatap Pak Udin tanpa berkedip. Senyumnya perlahan muncul aneh, kaku. Tatapannya kosong. Lalu dengan suara berat yang bukan miliknya, ia berbisik, "Masih kurang, Udin." Sendok di tangan Pak Udin jatuh bergetar. Dingin menjalar dari tengkuknya. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar yang ia hadapi bukan sekedar syarat, melainkan ikatan yang mulai menjeratnya semakin dalam. Bau itu menusuk lebih dulu daripada rasa takut. Anyir, hangat, seperti sesuatu yang tak seharusnya dimasak. Pak Udin berhenti mengaduk. Uap dari wajan naik perlahan, membawa aroma yang membuat perutnya mual. Ia sudah mengganti minyak, membuang bumbu lama, bahkan membersihkan dapur sampai ke sudut-sudutnya. Tapi bau itu tetap ada, melekat, seolah berasal dari dalam wajan, bukan dari bahan yang ia gunakan. Di luar, warungnya semakin ramai, kursi tak pernah kosong. Suara pesanan saling bersahutan. Orang-orang datang dari kampung sebelah, bahkan dari tempat yang jauh. Mereka semua ingin mencicipi nasi goreng yang katanya tak tertandingi. Namun tidak semua pulang dengan keadaan baik. Pak Udin mulai mendengar kabar pelanggan yang mengeluh pusing hebat, muntah tanpa sebab, hingga mimpi buruk berulang setiap malam. Anehnya, kabar itu tidak membuat warungnya sepi, justru semakin banyak yang datang, seolah ada daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Ia mencoba mengabaikan semuanya. Sampai malam itu, seorang anak kecil datang bersama ibunya. Wajah mereka tidak kosong seperti pelanggan lain. Tatapan mereka normal. Itu yang membuat Pak Udin ragu. Tangannya sempat berhenti di atas wajan, tapi suara pesanan lain memaksanya tetap memasak. Nasi digoreng, bumbu dimasukkan. Aroma itu kembali naik. Beberapa menit setelah makan, anak itu tiba-tiba terbatuk. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Tubuh kecilnya gemetar sebelum akhirnya muntah darah di atas meja. Teriakan ibunya memecah suasana. Kursi bergeser, orang-orang mundur panik. Piring jatuh beradu dengan lantai. Pak Udin hanya berdiri, membeku. Matanya terpaku pada warna merah yang menyebar. Tangannya gemetar hebat. Tidak ada lagi alasan untuk menyangkal. Malam itu, setelah warung kosong, ia kembali ke dapur dengan langkah berat. Udara terasa lebih dingin. Wajan itu masih hangat. Lalu suara itu muncul, jelas, dekat, seolah tepat di telinganya. "Sudah waktunya bayar lebih." Dentuman itu datang lagi, lebih keras dari sebelumnya, seperti sesuatu dipukul dari dalam dapur. Pak Udin terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi lehernya. Malam itu, ia sengaja menutup warungnya lebih awal. Tidak ada ritual, tidak ada wajan. Ia ingin berhenti, apapun resikonya. Tapi suara itu tidak berhenti. Dengan langkah goyah, ia berjalan menuju dapur. Pintu yang tadi ia kunci kini terbuka sedikit. Dari celahnya, cahaya redup memantul aneh. Padahal tidak ada lampu yang ia nyalakan. Ia mendorong pintu. Wajan itu bergerak sendiri di atas kompor. Minyak di dalamnya mendidih hebat tanpa api. Gelembung-gelembung pecah dengan suara kasar, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Pak Udin mundur satu langkah, tapi matanya tak bisa lepas. Di permukaan minyak itu muncul bayangan. Wajah-wajah banyak bertumpuk, mulut mereka terbuka lebar, seperti berteriak tanpa suara. Mata mereka menatap langsung ke arahnya. Pak Udin jatuh terduduk, tubuhnya lemas seketika. Lalu suara itu datang bukan satu, tapi banyak, bertumpuk, saling tindih, memenuhi ruang dapur yang sempit.
Mereka memanggil namanya berulang-ulang, semakin cepat, semakin keras, menuntut, marah. Ia menutup telinganya, tapi suara itu justru terasa dari dalam kepalanya. Janji belum lunas. Sejak malam itu, semuanya berubah semakin buruk. Tubuh Pak Udin melemah drastis. Setiap bangun tidur, kepalanya berat, perutnya kosong tanpa rasa lapar, wajahnya pucat, matanya cekung, seperti seseorang yang perlahan kehilangan dirinya sendiri. Ia tidak lagi mengenali bayangannya di cermin. Setiap kali melewati dapur, dadanya sesak. Wajan itu selalu terasa menunggu, diam tapi hidup. Pak Udin akhirnya mengerti. Ini bukan lagi tentang warung, bukan tentang uang, bukan tentang pelanggan yang datang dan pergi. Ini tentang sesuatu yang sudah mengambil bagian dari dirinya dan sekarang menuntut sisanya. Pintu itu menutup sendiri tepat di belakangnya, keras, seperti menolak kepergian. Pak Udin membeku, tangannya masih menggenggam kunci yang belum sempat diputar. Ia sudah memadamkan kompor, membuang semua bahan, bahkan membersihkan dapur untuk terakhir kalinya. Malam itu seharusnya menjadi akhir, tapi di dapur itu tidak mengizinkan. Gelap perlahan menelan ruangan. Hanya satu yang tetap terlihat. Wajan di atas kompor memancarkan cahaya redup yang tidak wajar. Tidak ada api, tidak ada listrik, tapi benda itu hidup. Langkah Pak Udin mundur goyah, tapi tubuhnya terasa berat. Udara di sekitarnya menekan, membuat napasnya pendek. Lalu suara itu datang lagi, lebih keras, lebih dekat. Bukan lagi bisikan, tapi jeritan yang saling tumpang tindih. Mereka memanggil namanya tanpa henti, penuh amarah, penuh tontonan. Dinding dapur seolah ikut bergetar. Pak Udin menutup telinganya, tapi sia-sia. Kakinya bergetar sendiri. Satu langkah, dua langkah. Kembali mendekati wajan itu. Tangannya terangkat tanpa ia perintah. Jarinya meraih pisau di meja. Air mata jatuh begitu saja saat kesadarannya masih tersisa. Ia tahu apa yang akan terjadi, dan kali ini tidak ada yang bisa dihentikan. Ini bukan lagi ritual, ini penagihan. Gerakannya semakin cepat, semakin tak terkendali. Suara-suara itu berubah menjadi satu, mengingat, menekan, memaksanya melesaikan apa yang telah ia mulai. Dan malam itu, dapur menjadi saksi terakhir. Keesokan paginya, warga menemukan warung nasi goreng itu hangus terbakar. Asap masih mengepul dari puing-puing yang tersisa. Tidak ada tanda Pak Udin selamat, hanya satu yang tetap utuh. Wajan hitam itu tergeletak di tengah abu, dingin, tapi entah kenapa masih terasa bernapas. Sejak saat itu, tempat itu ditinggalkan. Namun setiap malam, aroma nasi goreng muncul, menggoda, mengundang, seolah memanggil siapa yang saja lewat. Tapi di balik harum itu, terselip bau anyir yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan bagi mereka yang terlalu lama berhenti di sana, suara lirih akan terdengar dari kegelapan. Masih kurang. Tamat. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.